Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Ponyati-Moni, kelas 11-3. Asal sekolah saya dari SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi sistem pernapasan. Apa itu teknologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Teknologi mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Dalam bidang kesehatan sendiri, teknologi didefinisikan sebagai seperangkat teknik-teknik, obat-obatan, prosedur yang digunakan oleh profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada perorangan dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Macam-macam teknologi sistem pernapasan. Tracheostomy atau tracheostomy adalah lubang yang dibuat oleh ahli bedah melalui bagian depan leher dan masuk hingga tenggorokan, atau yang disebut trakea. Sebuah tabung tracheostomy ditempatkan ke dalam lubang tersebut agar tetap terbuka untuk bernapas. Istilah prosedur pembedahan untuk membuat lubang ini disebut tracheotomy. Tracheostomy menyediakan saluran udara untuk membantu proses pernapasan ketika jalan napas Anda tersumbat atau terganggu. Ketika tracheostomy tidak lagi diperlukan, lubang akan dibiarkan sembuh atau ditutup dengan prosedur bedah. Namun bagi sebagian orang, prosedur ini dapat bersifat permanen. Tracheostomy sering diperlukan ketika seseorang dengan gangguan kesehatan membutuhkan ventilator jangka panjang untuk membantunya bernapas. Yang kedua, nebulizer. Nebulizer adalah alat yang mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Fungsi nebulizer yakni untuk melegakan saluran napas yang menyempit. Alat ini terdiri dari mesin kompresor udara, wadah kecil untuk obat cair, dan selang elastis untuk menghubungkan kompresor udara ke wadah obat di atas wadah obat. Terdapat corong atau masker yang akan digunakan untuk menghirup uap. Alat ini umum digunakan sebagai terapi pengobatan penyakit pernapasan kronis, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nebulizer menjadi salah satu pilihan pengobatan yang digunakan saat pengobatan lain dinilai sudah tidak efektif lagi. Yang ketiga, spirometer. Spirometri adalah salah satu tes fungsi paru terbaik dan paling sering digunakan oleh tim medis. Alat yang digunakan untuk melakukan tes spirometri disebut dengan spirometer. Spirometer merupakan suatu mesin yang mengukur seberapa baik fungsi paru Anda, mencatat hasilnya dan menampilkannya dalam bentuk grafik. Spirometer adalah alat yang berperan penting dalam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Mulai dari saat penyakit ini didiagnosis hingga sepanjang pengobatan serta pengendaliannya. Spirometer digunakan saat pasien mengeluhkan gangguan pernapasan seperti batuk, produksi lendir berlebih, atau untuk mendiagnosis penyebab sesak napas. Yang keempat, bronkoskopi. Bronkoskopi adalah suatu prosedur kesehatan yang dilakukan dengan memasukkan alat bernama bronkoskop melalui tenggorokan, laring, trakea ke dalam bronkus untuk melihat bagian toraks atau dada. Tindakan ini dapat dilakukan untuk mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit serta mengambil sampel jaringan atau mukus melalui tindakan yang disebut biopsi. Pemeriksaan bronkoskopi dilakukan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan bronkoskop, yaitu alat berupa selang berukuran 1x60 cm yang dilengkapi lampu dan kamera di ujungnya. Fungsi bronkoskopi yaitu mengambil material atau bahan dari lesi di saluran nafas atau paru-paru dengan cara bilasan. Yang kelima, nasal kanula. Nasal kanul adalah alat bantu pernapasan yang diletakkan pada lubang hidung untuk mendukung kebutuhan oksigen pada pasien yang dapat bernafas spontan tapi membutuhkan dukungan oksigen tambahan, misalnya pada kondisi hipoksia ringan sampai sedang. Nasal kanul digunakan pada pneumonia, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, asma, dan COVID-19.
terapi oksigen dengan nasal kanul atau dengan teknik apapun tidak diperlukan pada kondisi tanpa hipoksia. Pada praktik terdahulu, terapi oksigen dengan nasal kanul seringkali dipakai pada sindrom koroner akut atau yang disebut SKA. Yang keenam adalah ventilator. Ventilator adalah sebuah mesin yang didesain untuk memompa udara masuk dan keluar untuk membantu pernapasan pasien yang secara fisik kesulitan bernapas. Tujuan dari ventilator itu digunakan sebagai pengobatan darurat. Dan yang ketujuh adalah intubasi endotrakeal. Intubasi endotrakeal dilakukan dengan memasukkan alat bantu napas berupa tabung elastis ke dalam tenggorokan melalui mulut atau hidung. Prosedur medis ini umumnya dilakukan pada kondisi darurat ketika pasien sulit untuk bernapas. Intubasi endotrakeal bertujuan untuk memudahkan pasien bernapas saat prosedur pembiusan atau anestesi selama operasi, atau saat pasien mengalami kondisi kritis yang membuatnya sulit bernapas. Dan yang kedelapan adalah pulmotor. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan seperti gangguan pernapasan karena tenggelam dan gangguan pernapasan karena kaget saat tersengat listrik. Alat pernapasan seperti pulmotor ini sangat penting keberadaannya dan perlu disediakan di klinik-klinik kesehatan di tempat-tempat olahraga, di pantai, di kolam renang, dan tempat-tempat lainnya dengan aktivitas tinggi. Ini dikarenakan sistem pernapasan sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Secara normal, kita bisa menghirup udara sendiri dan memasukkan udara secara otomatis ke dalam paru-paru, dengan sebelumnya melalui saluran pernapasan. Di paru-paru, udara akan diproses di dalam alveolus menghasilkan oksigen yang pada akhirnya akan masuk ke dalam darah dan disalurkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.